Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Reasport kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke. Seperti biasa kita masuk di segmen fakta di balik laga pertandingan pekan ke-16 antara tuan rumah Persik Kediri yang telah menjamu Persib Bandung. Sebelumnya kami atau saya pribadi ya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua para pendukung channel Rio Reasport yang sudah mendoakan saya kemarin. Semoga saja doa-doa kalian juga akan berbalik kepada kalian. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu tambah banyak rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Oke, kami juga sapa-sapa kalian semua nih para pengunjung setia channel Rio Reasport yang mungkin sudah hadir di video-video kami dari daerah Jawa Barat yang nggak bisa kami sebutin satu persatu, mungkin dari Ciamis, Cianjur, Garut, Sukabumi, Bandung, Majalengka, dan lain-lain ya, yang nggak bisa kami sebutin dari Subang dan segala macam ya. Juga dari Jawa Tengah, ada Solo, ada juga mungkin dari Semarang, dari Purwokerto, dan lain-lain yang nggak bisa kami sebutin satu-satu. Juga dari Jawa Timur juga sama, dari Surabaya, Madura, mungkin dari Lamongan, dan lain-lain ya, yang nggak bisa kami juga sebutkan satu-satu persatu. Juga dari pihak supporternya Persik Kediri juga selamat menikmati video kami, dan juga dari daerah seluruh Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Sumatera. Oke, kita cuma akan coba bahas nih bagaimana jalannya pertandingan antara Persik Kediri lawan Persib Bandung yang mungkin kalian udah nonton sendiri ya videonya. Kalau kami pribadi saat kami on cam ini, aduh agak ribet ya soalnya nih lagi kurang fit badannya kan guys. Jadi saat video ini kami buat atau saya on cam ini mungkin pertandingannya belum dijalankan. Jadi saya sama sekali nggak tahu nih apa yang terjadi di balik laga kali ini. Seperti biasa kami mengajak Anda, kalau kalian semua ya, untuk meneliti nih, mengamati dan juga mengorek-ngorek apa sih yang terjadi di balik laga kali ini. Kalau ada yang kelewat-lewat atau mungkin kurang-kurang, silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita coba akan akan cari tahu apa yang terjadi di laga antara Persik Kediri lawan Persib Bandung, saya tetap mau dukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja bagi yang belum subscribe ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati, kami teliti, dan coba kami kulik-kulik di laga antara Persik Kediri kontra Persib Bandung di pekan ke-16. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di laga antara Persik Kediri lawan Persib Bandung. Yang pertama itu, entahlah kami juga gimana ya ngomongnya ya. Kalau kami ngomong gini pasti banyak yang protes dan julid nih. Kalau kami bilang soal wasit pasti ada yang bilang kayak gini, alah kalah mah kalah aja, nyalain wasit. Betul dong, tapi kalau tim dia juga dicurangin wasit, dia juga pasti akan ngomong yang sama. Tapi yang mau gimana lagi di laga ini, wasit utama Trisantoso, wasit yang bikin Marco Simic ini lolos kartu merah saat sikut Beckham ya. Wasit VAR-nya Tommy Manggopa, kami no komen lah. Reuni, ini laga ketiga Persib melawan tim yang ya bisa dibilang reuni Persib lah. Setelah sebelumnya Malut United, Bayangkara FC, dan sekarang ini Persik Kediri ya. Sementara di Persik Kediri itu ada nama-nama seperti Hen, Ezra, ada juga Yandi Sofyan, dan juga Agil Munawar. Jersey kuning, ini kedua kalinya Persib di musim ini pakai jersey kuning. Pertama kali saat imbang oleh PSIM Jogja ya, dan juga kaptennya pun sama nih, Beckham Putra nih. Hen Hediana, kami nggak tahu nih, Hen ini katanya nggak mau main sih lawan Persib, atau mungkin bukan nggak mau main kali ya, emang dalam klausul kontraknya nggak boleh main kali ya lawan Persib. Kemudian kami soroti itu di menit ke-27 nih, pelanggaran Sarian Abimanyu pada Beckham ini kan keras gitu kan, kok nggak dapat kartu kuning ya? Komentarnya guys. Ya cuma itu di babak pertama. Di sini kami bilang di babak pertama itu Persik Kediri sih nggak ada kesalahan ya, bagus mainnya. Tapi kalau di Persib, kami tuh cuma mau tanya sih, ini fungsinya Luciano Goicoechea di babak pertama itu apa ya? Kok nggak kelihatan sih? Kecuali cuma satu syutingnya di akhir babak pertama. Kita masuk ke babak kedua.
di menit ke-46 ya. Ini super save nih dari Leo Navasio. Ini luar biasa nih save-nya, refleksnya luar biasa nih kipernya Persik Kediri ini. Gol Sadil Ramdhani di menit 67 adalah gol kedua Sadil Ramdhani di musim ini dan ke asis keempat ya Berguinho musim ini. Uniknya Sadil cetak gol di menit dengan sama nih dengan nomor punggungnya 67. Lalu kita ke cek VAR di menit ke-77. Silahkan komentar kalian pribadi masing-masing. Ya silahkan aja kalau kalian mau dengar ucapan dari komentator dan pembawa acara. Kalau kami no comment. Iya. Tidak penalti pemirsa. Tidak penalti ternyata ya. Karena sekali lagi berarti dia melihat dari sudut pandang ketika kakinya langsung stop gitu ya, Binder ya. Iya, tidak diteruskan lagi. Walaupun ada kena, tapi tidak ada niat untuk menekel. Kalau kami nanti yang komen nanti dibilang apa ya? Wah, kamu mendukung Persib banget nih, lindung Persib. Ya cuma silakan saja ya. Ini harusnya penalti atau tidak ya. Kami kan bukan apa namanya ya, bukan pengamat besar ya, kan pengamat besarnya lagi ada di pembawa acara tuh. Cuma permasalahannya buat kami gini loh ya, kalau memang ini no penalti gitu kan, berarti kan itu si Supriyadi diving dong. Sementara dalam aturan FIFA kalau diving itu ya kena kartu kuning ya. Silakan komentarnya kalau itu. Kemudian kartu merah Sadil Ramdhani di menit 80 ya, from hero to zero sih ini sebenarnya. Dia yang cetak gol tapi dia juga yang kena kartu merah. Ini kartu merah keberapa ya Persib? Kelima ya Persib musim ini. Ada. Tapi kalau kami nih yang bukan lihatnya soal pelanggaran Sadilnya sih. Betul memang pelanggaran Sadil itu memang pelanggaran, itu kartu kuning ya. Tapi kenapa ya kami kok justru salfok sama yang ini nih? Ini tuh kejadian saat Yusuf Mailana giring bola. Nah pertanyaannya apakah bolanya udah keluar garis apa belum tuh? Soalnya nggak ada reviewnya sih. Nah seandainya kalau bola ini udah keluar ya berarti pelanggaran Sadil nggak sah dong. Karena harusnya itu lemparan ke dalam. Tapi ya entahlah ya, kami pun nggak begitu jelas. Tapi sekilas ini bola udah keluar tapi nggak tahu juga. Nah gimana menurut kalian? Dan gol M. Firly di menit injury time babak kedua adalah gol perdana M. Firly musim ini dan membuyarkan kemenangan Persib yang sudah di depan mata. Nah gol ini sebenarnya ada andil kesalahan Teja juga sih. Tepisan Teja ini kurang jauh. Terus juga Teja nggak langsung balik ke gawang. Dan sialnya di bawah Mister itu nggak ada pemain yang gantiin Teja. Ini ya kalau ada sekelas Eliano atau mungkin Barba atau mungkin Maklok ya. 3 pemain ini pasti yang akan gantiin posisi Teja di bawah Mister. Nah inilah pentingnya pengalaman berkancah di Eropa. Nah, ini yang agak aneh buat kami sih. Cek VAR di injury time soal Ezra Walian yang menyikut Dewangga ya. Cuma kena kartu kuning. Aduh, silakan komentarnya lah buat kalian. Kalian lebih pintar dari kami lah ya. Nyikut loh ini. Hasil imbang, ini hasil imbang kedua Persib musim ini dan yang keempat bagi Persik Kediri dan yang ketujuh ya kalau dua tim ini bertemu sepanjang sejarah. Dengan hasil imbang ini Persib gagal naik ke posisi puncak klasemen dan cuma naik 1 peringkat ke posisi 3 dengan poin yang sama dengan Persija Jakarta poin 35. Maka laga Super Big Match di pekan ke-17 di tanggal 11 nanti ini sangat menentukan dua tim yang punya poin yang sama, Persib versus Persija dengan poin 35. Man of the match, siapa menurut kalian nih man of the match di laga ini? Silahkan komentar sendiri, apakah Leo Navasio, Ezra Walian, atau Tom Haye? Oke, kita bahas. Kami akui ya, racikan Marcos Reyna ini luar biasa di Persik Kediri. Persik Kediri itu biasanya hilang fokus di menit-menit akhir. Tapi justru kali ini bisa bikin Persib yang hilang fokus di menit akhir malahan kan. Tapi ya inilah yang kami bilang hukum tak tertulis yang ada di Liga Indonesia, khususnya Liga Indonesia loh ya, dimana tim mau lagi sebabuk apapun, kalau jumpa Persib akan jadi tim yang sangat menggila. Terbukti di laga ini ya, nggak banyak kesalahan yang dilakukan oleh Persik Kediri, bahkan bisa dibilang ini sangat mendominasi ya. Ya memang sih, kalau dibilang beruntung ya dua tim ini beruntung di laga ini ya. Pertama, andai saja itu cek VAR di menit 77 itu kan jadi penalti, mungkin saja Persik Kediri malah unggul dari Persib Bandung ya. Tapi ya Persik Kediri pun bukan cuma dirugikan soal penalti yang dibatalkan, tapi juga diuntungkan juga.
Contoh mungkin Sufriyadi kan harusnya memang kartu merah tuh ya, 2 kali kartu kuning. Pertama diving, kedua yang di menit akhir itu kan menekel Julio Cesar, harusnya kartu merah tuh, 2 kartu kuning. Lalu juga diuntungkan lagi Ezra Walian harusnya kartu merah karena menyikut Dewangga, cuma kartu kuning. Jadi ya dua tim di laga ini sama-sama diuntungkan, sama-sama dirugikan sama wasit. Cuma satu yang harus diperbaiki oleh Persik Kediri sebenarnya, yakni cari striker yang tajam. Sebab di laga ini kami lihat ya, Persik Kediri kayak main nggak tanpa striker ya. Atau emang susah kali yang ngadapin back-back Persib. Sementara bagi Persib Bandung, sudah sering banget kami bahas, sering banget kami analisa. Dan di sini kalian bisa ngelihat dan terbukti juga kan apa yang kami analisa. Tanpa Federico Barba, Persib itu akan sulit menang. Ini terbukti kan? Bukan berarti Julio Cesar dan Matricardi itu jelek, tapi beda dengan Barba. Barba itu bisa mengkoordinasi lini pertahanan. Dia itu teriak-teriak terus, apalagi di menit-menit injury time. Gak bakalan kecolongan kayak gini. Apalagi tanpa Eliano dan Maklok. Nah di sini harusnya sih kalau kami pribadi sebagai Boyan Hodak harusnya udah tahu sebenarnya apa sih fungsi dari Luciano Guaicochea di Persib itu apa ya. Oke, memang dia udah cetak berapa gol? 3 gol. Coba lihat di laga ini apa fungsinya ya, meskipun ya nggak tahu deh ya. Coba lihat deh lini tengah Persib di laga ini bener-bener ompong. Tom Haye kemana, Luciano kemana, Pran Putros kemana, seolah-olah nggak ada yang nyambung di lini tengah Persib itu. Toha itu kayak kerja sendirian. Jadi udah benar kalau Persib ngerekrut Joy Pelupesi biar Toha itu ada tandemnya. Cuma buat kami gini loh ya, ini sebenarnya pengen kami bahas dari dulu-dulu, dari awal musim ini sebenarnya. Cuma kami masih ngelihat dulu perjalanannya seperti apa. Ya ini soal jersey kuning sebenarnya. Ya meskipun ini cuma mitos ataupun apa ya, cuma anekdot atau mitos. Cuma kami mikirnya gini loh, ini yang ngasih ide Persib musim ini pakai jersey kuning itu siapa? Kok nggak baca sejarah gitu loh? Sejarah apa? Persib itu jarang banget pakai jersey kuning. Sekalinya pakai jersey kuning tahun berapa ya? 2017. Persib ngap-ngapan, hampir degradasi ya meskipun kuningnya kuning emas. Tapi kok kenapa ya ini orang desainer Persib ya nggak ngelihat ke sejarah ke situ? Apa karena dia ini rekrutan baru di manajemen Persib? Jadi istilahnya ya udahlah kita ambil soal bisnisnya aja gitu kan. Dan terbukti ya 2 kali Persib musim ini pakai jersey kuning. Ya meskipun belum pernah kalah pakai jersey kuning, tapi juga gagal menang terus. Bahkan yang lebih lucu lagi lawan PSIM Jogja, 2 kali dapat penalti gagal semua pakai jersey kuning loh. Ya meskipun kalau secara kita lihat di logo Persib memang ada warna kuningnya, tapi agak aneh aja sih kalau buat kami Persib warna kuning tuh pakai warna kuning di lapangan kayak apa ya? Kayak hilang garangnya gitu. Nah sampai sekarang kami pribadi tuh masih nunggu nih, masih sangat nunggu loh. Kapan Persib datangkan pelatih striker? Kok nggak kedengeran beritanya ya? Persib ambil apa ya pelatih striker? Coba deh lihat di laga ini. Andrew Jung deadlock, Ramon Tanke deadlock, William Barros juga deadlock, winger berantakan. Bener dong? Apa nggak ada rencana gitu dari manajemen Persib buat ngerekrut pelatih striker? Atau emang Persib udah tahu kali ya kalau musim ini bukan jatah mereka jadi juara? Lalu soal Sadil Ramdhani, wah ini sih pasti nih bakalan rame nih akunnya Sadil Ramdhani. Dan kami yakin banyak yang akan hujat Sadil, bahkan bukan cuma dari supporter Persib, tapi tiba-tiba banyak orang-orang yang ngakunya supporter Persib yang hujat Sadil. Bener apa bener? Coba deh lihat, pasti banyak orang ngakunya supporter Persib hujat Sadil, padahal kan belum tentu itu dari Persib. Makanya di prediksi pertandingan kami bilang kan, siapkan mental kalian buat para supporter Persib yang asli lo ya. Apalagi hasilnya imbang kayak gini, pasti penuh ejekan bakal bertubi-tubi. Ya dari siapa lagi kalau bukan dari supporter klub yang puasa gelar. Maklumin lah ya, kelamaan puasa jadi otaknya sengklek. Tapi tenang aja buat kalian para supporter Persib yang asli. Dengan manajemen yang sekarang yang orangnya panasan, ya pastilah ya akan ditambah lini depan Persib. Tapi ya kalau nggak ada yang asa, percuma juga kalau ditambah terus strikernya. Contoh nyata deh di laga ini serangan balik. Siapa tuh? Berguino dan Ramon Tanke. Ini kalau yang serangan baliknya ini DDS dan Ciro, habis kelar tuh udahnya tuh Persik Kediri tuh. Tapi ya lihatlah di sini.
Berguinho lambat. Oper bola aja lambat. Gilan Ramon kurang klinis. Ada, ya udah. Ya cuma itu yang bisa kamu amati di laga ini. Persib harus tambah striker, tambah pelatih striker, dan juga datangkan pemain pengganti Federico Barba yang sepadan. Karena ya setahu kami Barba out sih. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami korek-korek, kami teliti, kami analisa di laga antara Persik Kediri lawan Persib Bandung di pekan ke-16. Gimana nih? Kalian udah puas atau kecewa dengan hasil ini? Ya mungkin ada yang kecewa, ada yang puas, dan juga ya seperti itu dah. Seperti itulah ya namanya sepak bola, namanya pertandingan sepak bola, pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang imbang. Yang menang mungkin merayakan, yang kalah juga menjelaskan. Nah, itu karena itulah ada apa? Hukum tak tertulis dalam dunia sepak bola. Tapi ya yang penting kalian tetap memberi semangat, tetap memberi dukungan pada tim kalian masing-masing agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Gak usah saling hujat, gak usah saling ejek, karena apa ya? Kayak orang terbelakang gitu loh. Ada menang, bangga, ngejek tim lain. Kalah, ngehujat timnya atau tim lain. Itu kayak udah ketinggalan zaman kayak gitu. Itu orang-orang yang SDM-nya rendah aja lah. Kita sebagai penonton channel Rio Rashford yang mungkin SDM-nya lebih tinggi dari mereka, ya udahlah, kalah ya kalah aja gitu kan ya, kita beri dukungan, ayo kita kritik aja tim kita kalau nggak kalah gitu. Kalau yang menang nggak usah euforia, nggak usah ejek-ejek tim lain, itu baru namanya orang hebat. Daripada menang dikit aja kayak udah menang satu kali aja udah kayak menang juara liga. Jangan ya, kalian jangan begitu ya. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rashford. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Dan kami kembali katakan terima kasih banyak ya atas doa-doanya dari kalian semua. Semoga kalian pun mendapatkan apa yang kalian doakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rashford. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.